Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak Guru? Ini kita akan belajar bagaimana cara membuat soal online di Google Classroom. Yuk, kita simak tutorialnya. Langkah membuat tugas dan soal di Google Classroom. Nah, Google-nya sudah muncul, lalu diklik Google Classroom. Lalu selanjutnya kita klik Google Classroom agar masuk ke kelas kita. Nah, ini kita klik, ini kelas yang sudah dibuat. Jadi sangat mudah sekali Bapak dan Ibu dalam membuat tugas dan soal online di Google Classroom. Lalu diklik. Nah, di sini kita akan membuat dulu topiknya agar satu folder, yaitu topiknya di sini adalah tugas dan soal online semester 1 2020-2021. Jadi ini kita jadikan satu folder agar menjadi lebih mudah. Nah, ini satu folder ya. Nah, setelah sudah menjadi satu folder, kita akan membuat tugas. Jadi kita langkah satu yaitu kita membuat tugas dulu, setelah ini baru kita akan membuat soal online. Nah, di sini diklik yang ini. Nah, di sini misalnya contohnya yaitu kita akan membuat tugas PKN. Nah, di sini instruksinya boleh Bapak Ibu tulis, misalnya silakan cari gambar lalu dimasukkan ke dalam Google Classroom. Nah, ini tanggalnya. Jadi maksimal siswa-siswi kita mengirimkan tanggal berapa dan jam berapa. Di sini kita masukkan satu topik di folder agar memudahkan kita dan lebih rapi di Google Classroom. Lalu diklik, nanti akan muncul di Google Classroom kita. Nah, sekarang siswa mengerjakan di Google Classroom-nya. Sudah muncul di siswa. Lalu siswa di bawah ini adalah gambar burung Garuda. Nah, siswa mencari tugasnya di upload. Klik file, lalu upload. Nah, di sini diklik, lalu open. Jadi tugasnya langsung diserahkan melalui menu upload. Jadi gampang sekali ya Bapak Ibu dalam menyerahkan tugas. Nah, jadi serahkan. Nah, setelah ini kita akan membuat soal online pilihan ganda. Namun, kita juga bisa langsung menilai tugas yang sudah dikirimkan oleh siswa-siswi kita. Caranya yaitu diklik ini. Nah, di sini sudah ada satu tadi yang mengisi. Nah, ini kita buka dulu apakah benar siswa-siswi kita mengirimkan. Nah, ini benar ya, burung Garuda. Nah, kita langsung nilai saja di sini. Nah, ditulis misalnya nilainya adalah poinnya 100. Kita tulis 100. Lalu bisa kita komentari juga. Misalnya di sini kita tulis hebat, terima kasih. Atau apapun, Bapak Ibu juga bisa menuliskan apresiasi ke siswa-siswi kita yang sudah mengerjakan. Nah, langsung diklik. Nah, selanjutnya kita akan membuat soal online pilihan ganda. Yuk kita simak tutorialnya lagi. Kita kembali lagi ke kelas. Lalu kita klik ini. Diklik. Nah, kita akan membuat soal pilihan ganda PKN misalnya nih. Nah, lalu instruksinya, setelah kita buat judul instruksinya, kita tulis di sini, pilihlah jawaban yang benar. Misalnya, ini hanya sebuah contoh saja. Nah, dalam membuat soal pilihan ganda, kita klik yang ini Google Classroom melalui Google Form. Nah, di sini ditulis misalnya, soal pertama yaitu Pancasila, sila Pancasila ada berapa? Nah, ini berbentuk pilihan ganda. Nah, ini contoh saja, contoh soal. Jadi kita buat nanti soal ada 2 pilihan ganda. Jadi ini bisa pilihannya. Nah, setelah kita sudah membuat soalnya, kita juga bisa membuat kunci jawabannya. Nah, kita buat kunci jawabannya, klik ini. Jadi kita tulis kunci jawabannya. Jadi agar ketika siswa-siswi kita mengerjakan, sudah ketemu atau sudah bisa melihat hasil nilainya. Ini kita kasih poin misal 50 karena kita akan buat soal 2. Nah, kita tambahkan soalnya dengan mengklik ini. Nah, ini misalnya contoh soalnya sudah diklik ya.
yaitu Persatuan Indonesia merupakan sila Pancasila keberapa. Lalu kita juga buat kunci jawabannya, yaitu yang ketiga. Poinnya tadi 50-50. Jadi biar di total jadi nilainya 100. Nah, setelah itu kita setting di sini. Ini hanya satu respon saja, lalu email. Lalu diklik juga di sini sampingnya. Agar siswa-siswi kita tidak bisa melihat jawabannya, diklik saja di sini. Jadi yang tadinya centang jadi tidak centang. Lalu klik. Nah, kita juga bisa supaya soal kita lebih menarik diubah warna dan disisipkan gambar yang ada di Google Form, di Google Classroom. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan Bapak Ibu, kebutuhan Bapak Ibu, agar soal yang kita buat lebih menarik. Nah, setelah itu bisa diubah lagi nih soal pilihan ganda. Di sini jangan lupa poinnya 100, tanggal siswa-siswi kita batasannya tanggal berapa nih maksimal mengirimkan dan jam berapa. Dan ini topiknya diisi, dipilih tugas soal online. Jadi satu folder, jadi nanti diklik. Nah, tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini di siswa ya. Kita akan melihat di siswa yaitu tugas atau soal ujian online pilihan ganda. Jadi siswa akan mengerjakan soal pilihan ganda. Di sini akan muncul ini adalah Google Classroom siswa. Nah, di sini siswa mengisi, misalnya dituliskan alamat emailnya. Jadi siswa menuliskan alamat email siswa-siswi kita. Nah, di sini nanti ada 2 pertanyaan dari guru. Jadi satu pertanyaan ini siswa menjawabnya dengan benar, yaitu sila Pancasila ada 5. Nah, di sini siswa menjawab salah, misalnya Persatuan Indonesia yang ke-1 dikirim. Nah, kita akan melihat tampilan dari guru. Ini guru ya. Ini kita lihat di sini sudah ada 1 yang mengerjakan tadi, siswa yang sudah mengisi. Nah, kita lihat. Nah, supaya kita melihat jawabannya, diklik yang ini pensil. Jadi kita akan melihat jawabannya di respon, diklik respon. Respon di Google Form yang ada di Google Classroom. Jadi kita akan bisa melihat jawaban siswa yang telah mengisi di Google Form. Nah, di sini kita bisa melihat jawaban tadi, diklik yang ini, lalu diklik lagi. Jadi akan tampil di sini nilai siswa yang sudah mengerjakan tadi di Google Form, Google Classroom. Nah, di sini terlihat ya, karena pilihan ganda, jadi otomatis dia sudah ada nilai poinnya. Jadi nilai poinnya 50 tadi. Nah, dituliskan di sini poinnya yaitu 50, karena tadi salah 1 ya. Nah, di sini kita klik di sini, tampilkan lagi. Jadi setelah misalnya siswa-siswi kita mengerjakan, kita harus menilai di sana agar nanti mudah merekapnya. Setelah itu kita akan membuat soal online berupa esai. Nah, kita sekarang akan membuat soal online berupa esai namun dalam bentuk upload. Jadi ini sama seperti tadi tugas ya, hampir sama. Jadi soal esai ini sudah Bapak Ibu buat, lalu dibentukkan PDF dan diupload. Nah, misalnya ini jawaban pertanyaan di bawah ini. Jadi masing-masing siswa yang sudah mengerjakan diupload, lalu dikirimkan PDF. Nah, ini banyak menunya juga, tapi bukan di sini ya, tapi di menu upload. Diklik yang ini. Klik file, lalu klik upload. Jadi kita akan mencari soal yang akan dilihat oleh siswa-siswi kita. Ini cara membuat soal esai menggunakan sistem upload. Jadi lebih mudah kita mengkoreksinya. Nah, di sini kita pilih dokumen, kita cari soalnya. Nah, ini misalnya soal PAT, soal online PAT. Lalu kita upload. Nah, setelah itu jangan lupa di sini tanggal maksimalnya siswa-siswi kita mengerjakan.
Misalnya tanggal ini, jadi siswa-siswi kita maksimal tanggal ini dan jam ini. Kita masukkan dalam satu folder agar terlihat rapi di Google Classroom kita, lalu diklik. Nah, setelah misalnya guru sudah menuliskan soal dan menguploadnya, jadi ini menu siswa. Nah, kita akan melihat di menu siswa, jadi siswa akan mengerjakan soal esai yang diupload oleh guru di Google Classroom, tapi dengan sistem upload. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya misalnya siswa-siswi kita sudah mengerjakan soalnya. Nah, ini soalnya yang dari gurunya tadi. Nah, misalnya sudah diketik oleh siswa-siswi kita, sudah di PDF-kan, lalu mau dikirimkan ke gurunya. Misalnya di sini, di bawah ini adalah jawaban soal esai, misalnya contohnya. Nah, kita klik di sini di menu siswa, file, lalu kita upload. Misalnya ini jawabannya, ini hanya sebuah contoh saja ya Bapak dan Ibu. Nah, ini misalnya kita ambil dari menu dokumen, jadi sudah diisi, sudah di PDF-kan, dan ada di dokumen. Kita ambil jawaban siswa. Nah, di sini kita ambil jawaban siswa, saya diklik, open. Nah, di sini sudah terupload jawaban siswa dari soal yang sudah dibuat. Jadi ini adalah soal esai dalam bentuk upload. Jadi guru mengupload, siswa mengupload. Nah, di sini sudah tampak ya, kita ke guru, kita akan menilai jawaban siswa-siswi kita. Nah, ini sudah dilihat oleh gurunya. Dan dicek dan langsung diberikan nilai juga bisa. Nah, ini misalnya kita lihat, ini jawaban siswa, kita nilai misalnya nilainya 100 ditulis di sini. Jadi setelah siswa-siswi kita mengisi, kita langsung nilai di sini, diklik. Jadi akan terekap di Google Classroom kita. Nah, setelah misalnya sudah terekap semuanya, sudah mengisi dan sudah menjawab dan kita sudah menilai sebagai guru, kita diklik ini tugas dan soal online. Nah, kita klik yang ini, kita akan melihat rekapan nilai semua tugas dan semua soal ulangan berupa pilihan ganda dan esai yang sudah kita buat. Diklik, nah ini. Jadi sudah terekap satu persatu. Ya, terima kasih, selamat mencoba.